Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang keempat ini dengan materi nilai konstitusi dan budaya konstitusi. Nah, perkuliahan tutorial hari ini akan membahas soal apa saja nilai-nilai konstitusi dan budaya-budaya konstitusi, seperti apa yang harus terus diamalkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Uh, saya mulai dari apa sih pengertian dasar negara itu. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu termaktub secara yuridis secara konstitusional itu dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang artinya Pancasila sebagai norma dasar negara bersifat mengikat semua warga negara Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya. Karena di dalam dari Pancasila itu yang termaktub dari proses kesepakatan bersama atau sering disebut dengan perjanjian sosial masyarakat Indonesia dengan pemimpinnya pada saat terbentuknya sebuah negara atau nation ini yang namanya Indonesia ini. Nah, semua warga negara atau pejabat, lembaga negara, bahkan hukum perundang-undangan wajib bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu yang menjadi kesepakatan kita ketika Republik ini dibentuk. Republik ini bernama Indonesia. Nah, mengapa Pancasila berperan sebagai dasar negara? Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu sebagai perjanjian luhur. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, keempat ini itu menjadi satu kesatuan. Dia tidak terpisahkan. Jadi dia sebagai sumber hukum, dia sebagai falsafah, dia sebagai perjanjian luhur yang harus dipegang bersama, dan dia harus diamalkan dalam pembangunan nasional. Pengertian dasar negara. Dasar negara itu adalah asas atau landasan pokok yang dijadikan tata nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah negara akan menjadi terarah dan teratur sehingga tujuan nasional dapat tercapai dengan baik. Itulah yang menjadi dasar filosofis atau makna sesungguhnya ketika orang bernegara itu harus memiliki dasar. Apa fondasi awalnya? Nah, pandangan hidup itu ditinjau dari dua segi, yaitu segi isi dan segi manfaat. Segi isi itu adalah berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakannya, kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Sedangkan dari segi manfaat, memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan memecahkan dengan tepat. Nah, itu ya dari segi isi dan manfaatnya. Kemudian dari soal ideologi secara selalu berupa gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok. Di Pancasila itu juga bisa disebut dengan ideologi atau cara pandang kita, falsafah kita. Itu pokoknya persoalannya adalah pada gagasan dalam ideologi bersifat sistematis. Kemudian gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganut sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Gagasan yang ada dalam sebuah ideologi masih berupa gagasan dasar atau umum sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan. Jadi dia masih umum normanya, bukan norma ya, nilai. Karena di dalamnya adalah nilai. Pancasila itu adalah nilai-nilai yang terkandung atau falsafah yang terkandung dari masyarakat Indonesia. Dia bersifat nilai. Asal mula lahirnya negara kalau kita lihat berdasarkan secara ilmiah filsafat itu asal mula bahan atau kuasa materialnya. Nah, asal mula bahan adalah apa sih yang membentuknya? Bahan-bahan apa yang sudah ada? Ada masyarakat, ada tata nilai, ada uh, norma dan segala macamnya. Kemudian asal mula bentuk. Nah, bentuk ini bisa suku, bisa adat istiadat dan sebagainya. Itu bisa disebut secara formilnya. Ada pemerintahan dan segala macamnya di masing-masing wilayah tersebut. Kemudian ada asal mula karya. Jadi dia untuk mengefektifkan, makanya digabungkanlah kemudian dalam bentuk beberapa wilayah. Kalau di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu wilayah itu dikenal dari tingkat RT sampai kepada kepala pemerintahan yang di presiden. Kemudian asal mula tujuan. Jadi semua kita di Republik ini punya satu tujuan yang termaktub di dalam alinea terakhir dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itulah tujuan kita bernegara. Substansi dasar negara itu ada 4 hal.
di seluruh dunia ini. Ada liberalisme, ada sosialisme, ada marxisme, ada Pancasila. Nah, yang terakhir adalah Islam di Republik ini. Kenapa Islam? Karena Islam adalah bagian dari agama mayoritas di Republik yang kemudian yang harus kita akui bersama. Republik ini terbentuk oleh kekuatan-kekuatan Islam yang mendasarinya. Tapi kita tidak menafikan, memang banyak agama lain yang kemudian juga berjasa membentuk Republik ini, bukan hanya Islam. Liberalisme itu soal paham kebebasan manusia adalah nilai utamanya dalam ajarannya. Jadi ajaran moral liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia. Ajaran politik liberalisme adalah pengakuan atas hak asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan, dan hak partisipasi. Ajaran ekonomi liberalisme adalah kebebasan semaksimal mungkin bagi perjuangan kepentingan masing-masing individu. Nah, konsep liberalisme ini kemudian kalau secara ekonomi itu dipandang sebagai konsep kapitalisme. Karena dia adalah untuk kepentingan pribadi, perorangan, kebebasan untuk perorangan, maka kekayaannya pun ditumpuk untuk perorangan. Tidak kemudian didistribusikan secara bersama-sama, tapi penumpukan itu yang kemudian dengan nama konsep kapitalisme, kekuatan modal. Kemudian ada yang kedua adalah sosialisme. Ajaran moral sosialisme adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama. Ajaran ekonomi sosialisme, asal katanya adalah sosial. Jadi makhluk manusia ini disebut makhluk sosial. Dia harus berinteraksi, dia harus berkomunikasi, kemudian saling membantu, tidak berpikir untuk diri sendiri. Dia bertolak belakang dengan paham liberalisme. Kalau liberalisme lebih kepada individualisme, kalau sosialisme lebih kepada kebersamaan. Nah, ajaran ekonomi sosialisme adalah penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat produksi, pengembangan alat produksi oleh negara. Jadi alat produksi atau kepemilikan modal atau usaha itu tidak kemudian dikuasai oleh individual, tapi diberikan kepada negara untuk membaginya dengan alat-alat produksi itu. Dibagi secara rata, negara yang mengatur kemudian. Kemudian yang kedua adalah pelindungan bagi kaum buruh terhadap pengisapan dan kemiskinan. Nah, bertolak belakang dengan liberalisme. Kalau liberalisme itu lebih pengisapan, menguasai semua modal, dia yang melakukan kontrol dan seterusnya. Nah, pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara. Nah, ajaran politik sosialisme adalah bahwa demokrasi dengan sistem satu partai masih berlaku karena ajaran ini memang menerima kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Ada dua aliran sosialisme, yaitu sosialisme yang dipengaruhi oleh marxisme dan sosialisme yang dipengaruhi non-marxisme, atau sering disebut dengan sosialisme demokrasi. Jadi ada sosialisme yang pahamnya itu lebih kepada marxisme yang kini kemudian menjadi komunisme, dan ada sosialisme yang non marxisme yang ini lebih kepada sosialisme demokrasi atau sosdem. Nah, marxisme atau komunisme, nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam satu masyarakat. Dia tidak mau seperti Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Dia harus satu pandangan, satu perintah, satu komando. Nah, kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas. Jadi tidak ada pengkelasan dalam masyarakat, semua adalah sama. Nah, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, sehingga semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Nah, prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan. Nah, setiap bentuk asli komunisme pasti ateis, karena komunisme berdasarkan masyarakatnya menyangkal adanya jiwa rohani dari Tuhan dan Tuhan. Itu. Kalau kita mau bongkar ini cukup panjang, tapi saya hanya menyampaikan pokok-pokok ajaran dari sosialisme demokrasi tadi itu, liberalisme dengan kapitalismenya, marxisme dan komunismenya. Karena ini dua kutub dalam masyarakat dunia. Masyarakat dunia mengenal dua kutub ini adalah pada posisi
orang membangun kekuatan besar, yaitu kekuatan Amerika dan kekuatan Rusia dengan Cinanya dan segala dan antek-anteknya. Makanya kita ingat dengan gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok adalah gerakan yang tidak berada pada posisi dua kekuatan itu. Tidak memihak blok barat, yaitu Amerika dengan sekutunya, dengan blok timur Rusia dengan sekutunya. Di Eropa juga ada gerakan itu, tapi pahamnya lebih kepada fasisme. Fasisme adalah lebih pada tingkat kekerasan. Itu salah satu bagian yang tidak mengakui yang dua blok ini di kelompok-kelompok itu. Di kelompok fasisme itu ada gerbongnya itu seperti Jepang kalau di Asia. Turki pada saat itu ketika dia ingin menguasai itu dia masuk ke grup gerbong Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Tapi hari ini dan yang ketiga adalah kubu Islam. Islam dengan kekuatan sendiri itu membangun jalan tengah. Nah, tiga kekuatan ini disebut sebagai kekuatan fasisme tadi yang dibangun oleh Jerman, kekuatan non-blok yang dibangun oleh Soekarno, dan kekuatan gerakan Islam yang dibangun pada saat Pegang Madinah. Itu adalah kekuatan untuk membangun jalan tengah, tidak berada pada posisi dua kekuatan ini. Kalau di zaman Pegang Madinah itu ada kekuatan Romawi dan kekuatan dua kekuatan besar pada saat itu ya, ada Romawi dan yang di Iran itu apa istilahnya lupa. Nah, itu kekuatan yang coba dibangun oleh Islam adalah jalan tengah. Nah, ketika Perang Dunia Pertama ada kekuatan itu tadi, fasisme. Itu yang coba dibangun oleh Jerman dengan Jepang dan beberapa kekuatannya di negara-negara Eropa Timur. Nah, pasca Perang Dunia Kedua ada Soekarno kemudian coba membangun gerakan jalan tengah, yaitu dengan gerakan non-blok dengan kekuatan Asia dan Afrika. Nah, Pancasila pada hakikatnya manusia sebagai makhluk. Itu menurut Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan kemudian tiba-tiba muncul, tapi dia sudah didiskusikan, sudah ditulis di negara Kertagama, di Sutasoma, serta Pancasila. Jadi ini loh budaya Nusantara itu, yang katanya Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Itu di negara Kertagama. Nah, individu maupun makhluk sosial, yang artinya kebebasan individu tidak merusak semangat kerjasama antar warga. Namun kerjasama antar warga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu. Sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Nah, sistem ekonominya adalah sistem kerakyatan di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Ini yang disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan. Itu yang kemudian mendasari 5 sila yang ada dalam Pancasila. Dia tidak berdiri, tidak tiba-tiba langsung ada, tapi itu mulai proses yang cukup panjang dilakukan. Sejarah lahirnya Pancasila itu dimulai dari BPU PKI. Itu 29 April 1945 pertama kali BPU PKI dibentuk. 28 Mei 1945 itu dilantiknya BPU PKI dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wijodiningrat ketua, RS Suroso wakil ketua, Ichi Bangso wakil ketua. Sidang pertamanya 29 Mei 1 Juni 1945 yang membahas rancangan dasar negara. Di sini awal Soekarno membahas soal Pancasila. Pokok-pokok sidang BPU PKI pertama itu pada Muhammad Yamin 29 Mei menulis, itu pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini pernyataan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin kemudian mengkonkretkannya itu dalam tentunya itu pertama adalah pri kebangsaan, kedua adalah pri kemanusiaan, ketiga adalah pri ketuhanan. Jadi Tuhan dapat nomor 3. Yang keempat pri kerakyatan, dan kelima adalah pri kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat. Ini yang kemudian dasar mulai dilakukannya pembahasan soal dasar negara. Nah, prosesnya kemudian Supomo 31 Mei 1945 itu menurunkan 5 hal yang hampir sama dengan Muhammad Yamin. Pertama adalah paham negara persatuan, yang kedua adalah perhubungan negara dengan agama, yang ketiga adalah sistem badan pemusyawaratan, kelima adalah sosialisme negara, yang keempat sosialisme negara, yang kelima adalah hubungan antar bangsa. Nah, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Nah, ini yang disebut sebagai hari lahir Pancasila. Jadi Insinyur Soekarno itu pertama kali itu menyatakan soal nama kelima yang sila tadi yang sebelumnya ada Muhammad Yamin,
ada Supomo, kemudian ke Soekarno. Kalau Soekarno dengan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan, yang kemudian dinamakan oleh Soekarno dengan nama Pancasila. Fungsi dasar negara. Pancasila sebagai perjanjian luhur, kepribadian bangsa, moral pembangunan dan sumber hukum dan lain-lain. Sudah kita jelaskan soal fungsi hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu diatur di dalam TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966, kemudian TAP MPR nomor 5 tahun 73, kemudian TAP MPR nomor 9 MPR 78, TAP MPR nomor 18 MPR 98. Nah, sistematika tata perututannya Impres nomor 12 tahun 68 itu pembukaan Undang-Undang 45 dan alinea. Itu dasar kemudian Pancasila sebagai dasar negara atau Grumnom istilahnya. Nah, asas hukum dasar tertulis merupakan hukum yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggara negara maupun rakyat sebagai warga negara. Berisi norma-norma atau aturan yang dapat dan harus dilaksanakan. Merupakan perundang-undangan yang bersifat tertinggi dan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. Mempunyai aturan pokok yang bersifat singkat, supel, serta memuat hak asasi manusia sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Ciri-ciri hukum tidak tertulis, kebiasaan yang dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 sehingga tidak bertentangan. Aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar, diterima oleh rakyat sehingga tidak bertentangan dengan kehendaknya. Apa itu aturan yang tidak tertulis? Misalnya, pidato Presiden setiap menjelang tanggal 17 Agustus, yaitu di tanggal 16 Agustus, itu tidak pernah tertulis dalam konstitusi, tapi itu menjadi kebiasaan. Kemudian konvensi, maklumat dan seterusnya itu juga tidak tertulis, itu tiba-tiba muncul maklumat. Nah, itu menjadi suatu ciri-ciri hukum yang tidak tertulis dalam bangsa ini. Cara memperoleh konstitusi. Jadi untuk memperoleh konstitusi ini ada 4 cara. Ada cara pemberian atau grant atau dalam sistem kerajaan, atau di dalam Undang-Undang Dasar Jepang itu disebut dengan oktroi. Itu cara pemberiannya. Cara pembuatan dengan sengaja, deliberate coercion, itu di Amerika dan Indonesia. Kalau di Amerika itu 1700, kalau di Indonesia 1945. Kemudian cara revolusi, reversion, itu terjadi di Prancis. 1971 itu terakhir di amandemen. Kemudian bukan amandemen, dirubah. Kemudian Uni Soviet 1917 dan Spanyol 1932. Itu pasca Perang Dunia Pertama di Soviet, dan di Spanyol itu pada saat Perang Dunia Kedua dimulai. Nah, cara memperoleh konstitusi. Fungsi konstitusi untuk membatasi mengendalikan kekuasaan negara agar tidak menjadikan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Itu fungsinya. Jadi ada pembatasan yang jelas terhadap kekuasaan penguasa ini. Bukan hanya kepada presiden, tapi semua pejabat-pejabat negara ini ada agar punya pembatasan kekuasaan untuk memberi suatu rakyat suatu rangka dalam dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya, untuk dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut satu sistem ketatanegaraan tertentu dijunjung tinggi oleh semua warga negara, baik penguasa maupun yang dikuasai. Nah, keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Apa hubungannya konstitusi dengan dasar negara? Apa hubungannya Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila? Nah, dapat saya jelaskan, pertama adalah ada nilai-nilai dasar negara dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada beberapa pasal dalam konstitusi itu menjabarkan soal nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian ada keterkaitan negara dalam konstitusi dengan sangat erat, sebab pokok-pokok pikiran yang ada dalam dasar negara akan tampak terjabar secara rinci dalam konstitusi. Misalnya soal ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dalam konstitusi sebelumnya itu mengakui 6 negara, kemudian pasca amandemen mengakui 6 negara. Tetapi tetap negara ini mengakui aliran kepercayaan yang ada dan tumbuh yang dahulu sudah tumbuh di masyarakat Indonesia. Kemudian hubungan dasar negara dan konstitusi adalah konstitusi memuat tujuan dan cita-cita negara yang bersangkutan, sedangkan tujuan suatu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dasar negara dan filosofinya. Nah, Pancasila dan konstitusi. Hubungan dasar negara dengan konstitusi tadi sudah kita jelaskan soal filosofi grand dari negara atau dasar negara atau filsafat atau ideologi negara. Pancasila sebagai dasar dalam pokok-pokok kaidah yang kedudukannya tetap kuat dan tidak berubah.
Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Semua peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus dinyatakan dicabut atau tidak berkekuatan hukum. Konsep Pancasila sebagai dasar negara itu menurut Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Karena di dalamnya terdiri dari 300 sekian suku bangsa. Notonegoro Pancasila adalah hakikat merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan kekuatan rakyat Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup bangsa, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup, way of life. Dalam hal Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup kehidupan di dalam segala bidang, semua tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa artinya adalah seperti yang dijelaskan dalam teori force of Vigny atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa, atau yang disebut force of Vigny itu adalah force grand, jiwa ilmiah. Nah, yang telah melaksanakan Pancasila dengan bersama-sama dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi bangsa Pancasila itu lahir, dibukukan, kemudian diidekan, dibukukan dalam bentuk konstitusi. Itu bersama-sama dengan lahirnya Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila dalam pengertian ini adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang disebut dengan kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara. Tab MPR nomor 3, MPR sumber hukum dan negara undang-undangan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya Pancasila diarahkan bersama-sama dengan disahkannya Undang-Undang 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Oktober 45. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa, artinya cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam pembukaan, karena pembukaan Undang-Undang 45 merupakan perjuangan jiwa proklamasi yang lahir dari Pancasila. Perbedaan konstitusi dan Undang-Undang 45. Nah, kelompok pertama mempersamakan konstitusi dengan Undang-Undang 45. Di antaranya adalah G.J. Wolhoff. Kebanyakan negara modern adalah berdasarkan atas suatu undang-undang dasar konstitusi. Jadi di beberapa negara konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Kemudian Sri Sumantri juga mengistilahkan konstitusi sama dengan undang-undang dasar, Goodwet. J.T. Sumangkir menganggap bahwa konstitusi adalah sama dengan undang-undang dasar. Nah, di kelompok kedua itu membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar adalah Van Apeldoorn, bahwa undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi. Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Itu menurut Van Apeldoorn. Jadi konstitusi itu adalah hukum. Sedangkan undang-undang dasar itu adalah legal. Nah, kalau dalam hukum itu memuat yang tertulis dan tidak tertulis. Itu baru disebut dengan konstitusi menurut Van Apeldoorn. Tapi kalau dia norma itu lebih kepada legal. Nah, M. Soli Subardi menjabarkan pembagian konstitusi menjadi konstitusi tertulis undang-undang dasar dan tidak tertulis konvensi. Nah, Muhammad Kusnardi dan Hanafi Ibrahim bahwa setiap peraturan hukum karena pentingnya hukum tersebut dan konstitusi yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45. Yang pertama itu makna objektif, universal. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi di situ ada makna universal bahwa semua bangsa itu memiliki hak untuk merdeka. Yang kedua adalah makna subjektif, tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia. Nah, ini yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia sudah sampai pada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, bukan akhir dari perjuangan. Perlu usaha untuk mengisi kemerdekaan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini yang ketiga, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang keempat, terdapat rumusan tentang tujuan negara. Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang-Undang Dasar bentuk Pemerintah Republik Dasar Negara Indonesia Pancasila. Nah, kalau Vertrein, 3 jenis penilaian konstitusi.
dia menilai konstitusi ini itu dari hasil penyelidikannya. Jadi konstitusi yang mempunyai nilai normatif, suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku bagi arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya, diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal, konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik, suatu konstitusi disebut mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk menaikkan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanya dimaksudkan kepentingan pihak penguasa. Demikian, terima kasih atas atensi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.